Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah psikolinguistik. Terdiri dari saya, Miftahul Jannah, serta rekan saya, Nur Jihadillah dan Rita Sarli. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pengertian psikolinguistik, sejarah, serta cakupannya. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik merupakan disiplin ilmu yang dikombinasikan antara psikologi dan linguistik yang diorientasikan untuk mengkaji proses psikologis yang terjadi pada orang yang berbahasa. Kemudian, sejarah psikolinguistik terbagi atas 4 tahapan. Yang pertama, tahap formatif, kemudian tahap linguistik, ketiga, tahap kognitif, serta tahap teori psikolinguistik. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu tahap formatif. Tahap ini merupakan awal berkembangnya psikolinguistik. Tahapan ini berawal dari sebuah seminar yang diadakan di Universitas Cornell pada tahun 1951. Seminar tersebut diselenggarakan oleh John B. Carroll. Seminar tersebut berisi tentang gagasan dari penemuan John W. Gardner yang mengemukakan penggabungan dua disiplin ilmu, yaitu psikologi dan linguistik menjadi satu disiplin ilmu, hingga muncul penelitian yang menggunakan istilah psikolinguistik oleh Osgood dan Seebuck pada tahun 1954. Yang kedua, tahap linguistik. Pada tahap kedua ini, psikolinguistik yang sebelumnya lebih condong ke arah behaviorisme, hal ini dibantah oleh Chomsky pada tahun 1957 dengan diterbitkannya buku berjudul Syntactic Structures serta kritik tajamnya kepada teori behaviorisme B.F. Skinner. Hal ini makin berkembang karena pandangan Chomsky tentang universalitas bahasa yang mungkin mengarah pada pemerolehan bahasa. Hal inilah yang kemudian mendukung adanya sebuah disiplin ilmu bernama neurolinguistik serta biolinguistik. Sekian penjelasan saya dari Rita Sarli untuk menjelaskan tahapan berikutnya. Hai, saya Rita Sarli. Saya akan menjelaskan tahapan yang ketiga, yaitu tahap kognitif. Dalam buku Darjo Wijojo dituliskan penjelasan mengenai tahapan kognitif, yaitu pada tahapan ini peran biologi pada sebuah bahasa sangat penting karena biologi merupakan dasar di mana bahasa itu dapat tumbuh dan berkembang. Chomsky dan Landberg menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bahasa seseorang akan terkait secara genetik dan perkembangan biologisnya. Tahap keempat, tahap teori psikolinguistik. Pada tahap terakhir ini, psikolinguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lain karena pemerolehan dan penggunaan bahasa manusia banyak menyangkut cabang ilmu lain. Perkembangan disiplin ilmu psikolinguistik telah merangsang Mehler dan Noizet untuk menulis artikel yang dimuat di Textes pour une psycholinguistique. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa ada 3 generasi perkembangan psikolinguistik, yaitu psikolinguistik generasi pertama, psikolinguistik generasi kedua, dan psikolinguistik generasi ketiga. Terima kasih. Saya serahkan kepada teman saya, Nur Jihadillah. Penjelasan selanjutnya adalah ruang lingkup psikolinguistik. Ruang lingkupnya terbagi menjadi 3, yaitu bahasa, lisan, dan komunikasi. Bahasa memiliki sifat sukarela, simbolis, sistematis, dan beroperasi dalam 2 modal yang berbeda, yaitu lisan dan tulis. Sejarah proses menulis adalah produk yang berasal dari lisan. Dalam kehidupan manusia, membaca dan menulis dipelajari sebagai bentuk konsekuensi atas diperolehnya kemampuan mendengarkan dan berbicara.
dalam berkomunikasi tentunya memiliki perbedaan dan kesepakatan yang melibatkan orang yang berbicara, sekaligus suara juga menentukan dari komunikasi tersebut. Fisik bukanlah aspek yang terpenting dalam penggunaan bahasa. Tentunya, bahasa sangat berpengaruh bagi kejiwaan ketika seseorang belajar untuk menirukan bahasa. Selanjutnya yaitu lisan. Bahasa lisan bisa dikarakteristikkan sebagai proses pengucapan yang melibatkan komunikasi dari sebuah pesan yang disampaikan. Menurut Field, lisan memiliki ciri yang nyata, yaitu melibatkan dua bentuk komunikasi non-linguistik seperti dengusan dan mendesah. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh dalam menghasilkan lisan. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi merupakan istilah untuk seseorang ketika bertukar informasi. Namun, bahasa bukanlah satu-satunya alat untuk berkomunikasi bagi manusia. Contoh komunikasi yang tidak menggunakan bahasa adalah bahasa tubuh, senyum, ekspresi, sinyal tangan, bahkan lampu lalu lintas yang berada di jalanan dapat mengkomunikasikan simbolnya dengan pengguna jalan. Sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang sejarah dan ruang lingkup psikolinguistik. Kami harap penjelasan materi kami dapat diserap dengan baik oleh penonton sekalian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.